Tema kita hari ini adalah Injil bagi jiwa yang mencari. Kita akan membaca siri berganti Injil Matius pasal yang kedua. Ayat 1 sampai 12 saya membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu baca ayat yang genap. Matius pasal 2 ayat pertama. Sesudah Yesus dilahirkan ke Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami mengucap syukur karena kami boleh punya momen Natal di mana kami boleh merenungkan peristiwa yang terpenting dalam sejarah umat manusia. Anak Allah boleh hadir di tengah-tengah sejarah, hidup sebagai manusia, mengambil natur manusia, dan kami boleh menikmati keberadaannya saat ini. Meskipun kami tidak bersama-sama dengan dia secara fisik, kami boleh menikmati karyanya, kami boleh menikmati kisah yang begitu agung, yang begitu mulia, dan yang membawa pengharapan yang memuaskan jiwa kami, dan yang menjadi pengharapan bagi setiap orang yang mencari kebenaran, mencari kepuasan, mencari apa yang bisa mengisi kekosongan hati mereka. Kami berdoa biar Tuhan sekali lagi juga boleh memberkati kami melalui perenungan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya percaya Bapak Ibu pasti sangat familiar dengan cerita ini, khususnya bagi yang sudah cukup lama menjadi Kristen, apalagi guru-guru sekolah minggu, dan di sini tadi ada anak-anak, mungkin di sekolah minggu juga pernah diceritakan peristiwa-peristiwa ini. Dan yang kita seringkali dengarkan, kalau kita gambarkan apa itu peristiwa mengenai orang Majus, ada berapa orang Majus yang datang, maka jawabannya adalah 3 gitu ya. Tadi kita baca tidak disebutkan 3 kan gitu. Maka seringkali cerita yang sangat kita akrab mendengarkan, yang kita sudah familiar, apalagi kita sudah mungkin kebentuk dari kecil mendengarkan ceritanya, terus kita melihat stiker, ada 3 orang Majus yang naik keledai datang ke Yerusalem dan ke Betlehem, ada bintang yang begitu bersinar, dan kita sudah sangat akrab dengan cerita ini, dan kita punya pemikiran yang terbentuk dari apa yang kita dengar, apa yang kita pernah pikirkan. Tapi seringkali kita gagal karena keakraban kita terhadap satu cerita membuat kita gagal untuk melihat kedalaman dari cerita ini. Membuat kita lupa menggali lebih dalam lagi kira-kira apa sih uniknya cerita ini. Kenapa cerita ini sampai harus dimasukkan oleh Matius ke dalam Injil Matius di bagian permulaan. Apakah ini hanya sekedar konfirmasi dari orang luar, yaitu orang-orang kafir, yang konfirmasi bahwa ini sang Mesias, Raja orang Yahudi itu benar-benar sudah hadir. Di dalam penelitian para ahli mengenai Injil Matius,
Cukup banyak yang membahas mengenai bagaimana Matius menulis Injilnya itu dengan satu pendekatan apologia. Yaitu apologia itu ada pembelaan terhadap sesuatu yang dipegang, dipercayai. Dan apologia ini berarti untuk menjawab keraguan atau ketidakpercayaan dari konteks yang ada pada saat itu. Misalnya tak kala orang memikirkan bagaimana mungkin Yesus itu adalah Mesias. Bukankah Mesias itu harus dari Bethlehem, dikatakan lahir di Bethlehem. Sedangkan yang kita tahu Yesus itu adalah dari Nazaret. Maka ada Pak Ari mengatakan salah satu alasan kenapa cerita ini dimasukkan di sini, yaitu Matius sedang melakukan yang namanya geographical apologetic, yaitu apologetia pembelaan terhadap lokasi geografis sang Mesias. Bahwa benar Mesias itu dari Nazaret, dia besarnya di sana. Tapi kalau ditelusurin lebih awal-awal lagi, dia ternyata lahirnya itu di Bethlehem, seturut dengan apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Ini ada aspek-aspek apologia, pembelaan yang dituliskan oleh Matius benar. Tapi jauh lebih dari apologia. Apologia yang ditawarkan itu adalah apologia yang sangat mengagetkan. Mengagetkan khususnya bagi Herodes, bagi pembaca awal-awal, bagi orang-orang Yahudi, bagi imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Dan apologia yang sangat bersifat ironis. Terlalu ironis sampai dia membongkar isi hati manusia tak kala ditampilkan apa yang menjadi respon dari setiap karakter-karakter yang berjumpa dengan peristiwa tersebut. Di sini saya mengajak kita merenungkan 3 aspek yang kita bisa lihat dari gestur dari cerita orang-orang Majus tersebut. Yang pertama yaitu pencarian, yang kedua penyembahan, yang ketiga yaitu persembahan. Ini kan aspek yang dinyatakan di sini. Yang pertama itu pencarian, yang mungkin sering kita tanyakan, siapa ini orang-orang Majus? Orang-orang Majus di sini dikatakan dari timur. Dan waktu Alkitab mencatat, khususnya kitab Injil mencatat dari timur, ini ada satu makna yang sangat penting yang harus kita sadari kalau kita mempelajari mengenai bagaimana kisah topik pembuangan, bagaimana Adam dan Hawa dibuang dari Taman Eden dan dibuang kemana? Ke timur gitu ya. Tak kala bangsa Israel, tak kala Kain itu dibuang dari hadapan Tuhan, dia kemana? Dia ke timur. Tak kala Israel, kerajaan selatan, kerajaan Yehuda, itu dibuang dan ditangkap oleh Babilonia, itu dibuang kemana? Ke sebelah timur. Tak kala Yehezkiel mencatat mengenai satu penglihatan bahwa kemuliaan Allah itu meninggalkan bait suci, bahkan meninggalkan Yerusalem. Dia pergi kemana? Dia pergi ke timur. Dan dia berhenti dikatakan di Bukit Zaitun gitu ya. Dan ada gambaran bahwa sebelah timur itu adalah orang-orang yang dibuang dari hadapan Tuhan, orang-orang yang diasingkan, orang-orang yang tidak punya akses kepada Tuhan. Maka waktu Nabi Yehezkiel mengatakan kemuliaan Allah itu ke sebelah timur, ini sesuatu yang sangat menarik. Kenapa Allah itu pergi ke timur? Karena ada umat dia yang sedang diasingkan, sedang dibuang ke Babilonia, ke timur. Dan di sini dikatakan nanti ada nubuat bahwa sang Mesias akan datang dari timur. Bahkan di bilangan oleh Nabi Bileam gitu. Bileam ya, nabi bukan orang Israel, menubuatkan bahwa ada bintang dari timur yang akan terbit gitu. Maka dikatakan dari timur ada satu gambaran bahwa orang-orang datang mencari Tuhan dari timur ke barat, ke Yerusalem ada di barat gitu ya. Maka orang Persia, orang-orang Majus yang ada di sebelah timur ini, bukan cuma mau menunjukkan mereka ada di lokasi geografik timur. Gitu. Timur itu mana? Dalam konteks Alkitab, dalam dunia Alkitab saat itu, yaitu kan pusat di Yerusalem. Kalau Yerusalem itu timurnya mana? Ya Mesopotamia, Babilonia, nanti lebih ujung lagi Media Persia, kalau lebih ujung lagi India dan sebagainya gitu ya. Maka dikatakan orang-orang Majus itu dari timur, dan banyak penafsiran itu terpecah dua mengenai dari mana orang Majus ini. Ada kelompok yang mengatakan ini dari Babilonia, ada kelompok yang mengatakan ini dari Media Persia, dan dua perdebatan ini terus diperdebatkan gitu ya. Tapi dua-duanya tetap dari timur, baik dari Media Persia maupun dari Babilonia. Kalau dilihat dari kata istilah Majus yaitu Magoi, secara sejarah linguistik dan kebudayaan, itu sangat berkaitan dengan satu suku
yang disebut Magoi, satu suku ini berasal dari Media Persia yang notabene mempunyai kepercayaan yang sangat kental, yaitu Zoroastrianisme gitu ya. Menurut sejarawan Greka yang disebut Herodotus, orang-orang Majus ini asal muasalnya adalah dari satu suku dari antara 6 suku yang ada di Media. Tapi keunikan dari suku ini atau orang Majus ini adalah mereka adalah suku imam. Seperti di Israel ada Lewi gitu ya. Mereka suku imam, tapi suku imam ini bukan cuma urusan agama. Orang yang menjabat sebagai imam pada saat itu punya akses kepada istana, punya akses kepada ilmu pengetahuan, punya akses bahkan disebut orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berilmu pengetahuan tinggi. Mereka seringkali bisa punya pengetahuan mengenai astronomi, bukan cuma astronomi, tapi di saat itu juga ada namanya astrologi, yang kalau diterjemahkan ke Indonesia itu ilmu nujum, magis gitu ya, seperti sesuatu yang sangat negatif. Tapi mereka percaya bahwa apa yang terjadi di langit atau di surga itu menentukan nasib yang ada di bumi. Maka fenomena-fenomena alam yang ada di langit itu seringkali ditafsirkan mengenai satu peristiwa atau sesuatu yang akan terjadi di bumi. Itu dalam konteks kepercayaan mereka. Dan kita melihat bagaimana orang-orang Majus ini ya dianggap orang bijak, penafsir mimpi. Mungkin cerita yang kita kenal itu cerita Daniel. Daniel waktu dibawa ke istana. Dan akhirnya Nebukadnezar mimpi kan. Dia sengaja tidak mau kasih tahu mimpinya. Dia memanggil semua orang-orang pintar katanya di istana kerajaannya. Yaitu orang-orang yang bisa menafsirkan mimpi. Orang-orang yang berpengetahuan tinggi. Dan dia tanya, coba kasih tahu mimpi saya dan artinya apa? Dan mereka bingung. Bagaimana mungkin kami bisa menceritakan mimpimu Raja? Ayo ceritakan mimpimu dan kami tafsirkan. Sang Nebukadnezar berkata, enggak. Kamu kalau tidak bisa kasih tahu saya mimpi saya apa, semuanya saya bunuh gitu. Baru akhirnya Daniel muncul dan akhirnya Daniel bisa menceritakan mimpinya dan menafsirkan mimpinya, dan dikatakan di Daniel pasal 2 ayat 48. Daniel diangkat menjadi pemimpin dari kelompok ini. Pemimpin dari apa? Pemimpin dari seluruh orang bijak yang ada di Babilonia. Orang bijak itu tidak seperti yang kita pikirkan sekarang. Orang bijak, orang ya bijaksana, tapi orang bijak itu sangat berkaitan dengan seperti orang Majus. Orang yang bisa menafsirkan mimpi, orang yang bisa membaca fenomena alam dan mencoba menafsirkan maknanya seperti apa. Maka apakah mereka dari Babilonia? Apakah mereka dari Media Persia? Ada seorang ahli perjanjian baru bernama Ben Witherington mengatakan, kenapa kita harus mempeributkan ini? Bukankah dalam sejarah itu sangat jelas bahwa akhirnya Media Persia itu menaklukkan Babilonia? Maka tidak asing kalau nanti ada orang-orang pintar dari dan Media Persia yang bisa tinggal di Babilonia, bahkan di dalam kerajaan istana, bahkan Daniel mungkin bisa bertemu dengan mereka, berinteraksi dengan mereka. Maka dikatakan mereka itu adalah orang-orang dari kelompok ya Media Persia dan mungkin Babilonia juga. Dan mereka membaca apa yang terjadi dalam di langit ya, fenomena yang terjadi. Dan mereka menafsirkan. Pertanyaan yang menarik itu adalah bagaimana mereka bisa menafsirkan yang dikatakan ada bintang. Terus tafsirannya adalah akan adanya kelahiran raja orang Yahudi. Kalau kita lihat bintang, atau kita lihat galaksi, kita lihat apapun juga yang ada di langit, maka respon kita adalah, wow, indah gitu ya. Luar biasa, agung, dan kagum dan sebagainya. Ya sudah, mungkin kita bawa ke mimpi gitu. Mimpi kita melihat keindahan segala macam. Tapi kita nggak akan melihat, oh ada bintang ini berarti nanti ada pengkhotbah yang besar yang akan dilahirkan di RMCI, misalnya enggak gitu ya. Kita tidak menafsirkan seperti itu. Tapi itulah yang mereka percayai. Dan makanya di zaman kuno ada yang namanya rasi bintang, ada namanya penafsiran-penafsiran yang kita terjemahkan sebagai ilmu nujum. Dan sebenarnya praktek-praktek seperti ini itu sangat dilarang di dalam kebudayaan, dalam kepercayaan Israel gitu ya. Tidak boleh mencari ahli nujum, tidak boleh mencari tukang sihir dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah bagaimana mereka melihat bintang
Dan itu mereka bisa tafsirkan bahwa kelahiran seorang raja orang Yahudi. Apa pentingnya kelahiran raja orang-orang Yahudi? Dan apa hubungannya sama mereka yang ada di Media Persia atau di Babilonia? Maka banyak juga perdebatan mengenai ini apa, bintang ini apa. Apakah bintang yang bersinar sangat luar biasa? Ada yang menafsirkan ini komet. Bahkan Calvin juga percaya komet karena zaman dia belum ada perkembangan ilmu astronomi yang seperti kita miliki sekarang. Ada yang mengatakan ini supernova, ada yang mengatakan ini malaikat, ada yang bahkan mengatakan ini seperti tiang api yang menuntun Israel di padang gurun gitu ya. Tapi kalaupun itu benar gitu ya, bagaimana menafsirkan itu berkaitan dengan raja orang Yahudi? Mesti ada simbol-simbol yang mereka bisa kaitkan, oh simbol ini berkaitan dengan Yahudi, simbol ini berkaitan dengan raja, simbol ini berkaitan dengan misalnya akan lahir di daerah barat. Harus dong, kalau enggak kan bagaimana bisa menafsirkan seperti itu. Maka banyak yang memegang bahwa yang terjadi pada saat itu adalah fenomena astronomi yang disebut triple conjunction, yaitu perjumpaan antara Jupiter dan Saturnus, dan terjadi 3 kali. Perjumpaan kedua planet itu terjadi 1 kali dalam 20 tahun itu sudah langka gitu ya. Tapi bisa terjadi dalam 1 tahun 3 kali, itu disebut triple conjunction. Dan waktu mereka Jupiter sama Saturnus itu berjumpa, itu seperti membentuk satu rasi bintang yang disebut bintang Pisces. Kelihatannya seperti ikan gitu ya. Mungkin yang pernah hafal rasi bintang ada Sagittarius, ada Leo, ada Cancer, ada apa lagi? Nggak tahu. Salah satunya Pisces gitu ya, dan bentuk ikan gitu. Kenapa orang pada pegang seperti ini? Karena mereka tahu bahwa bagi orang zaman kuno, Jupiter itu ada simbol raja, raja yang agung. Dan Saturnus itu adalah simbol proteksi terhadap orang-orang Yahudi, bahkan sebagai perayaan Sabat. Dan Pisces itu apa? Rasi Pisces itu setelah muncul itu ada di sebelah barat. Maka banyak yang cukup menerima tafsiran ini, dan secara astronomi itu dikatakan pernah terjadi pada abad ke-7 sebelum Masehi 3 kali. Bahkan seorang yang bernama Johannes Kepler dari tahun 1571 sampai 1630, seorang ahli matematika, seorang ahli astronomi, seorang astrologi juga, percaya bahwa apa yang dilihat oleh orang Majus itu adalah triple conjunction tersebut. Dan itu terjadi bahkan dicatat 29 Mei, 30 September, 5 Desember, 7 sebelum Masehi. Dan ini fenomena yang sangat jarang. Bisa terjadi 3 kali dalam 1 tahun. Dan kenapa ini gampang diterima? Karena maknanya jelas. Bahwa Saturnus berjumpa dengan Jupiter, berarti ada Raja Agung yang akan hadir. Dan dia sebagai penyelamat bagi orang-orang Yahudi, dan lokasinya ada di barat. Lokasinya ada di barat dan mereka ada di timur. Jelas dong di mana? Ya di tanah Yudea, di Palestina. Tapi mereka tidak tahu secara lengkap lokasinya di mana. Maka akhirnya mereka mengambil keputusan untuk pergi ke barat. Kalau ini ada tanda lahirnya seorang raja bagi orang-orang Yahudi, maka tempat pertama yang harus dicari adalah istana, pasti kan ya. Mereka datang. Tapi ada satu hal yang menarik bagi kita renungkan. Apa yang membuat mereka itu berasa penting untuk datang mencari raja tersebut? Apa hubungannya sama mereka yang ada di timur? Apa maknanya sampai mereka bela-belain datang untuk mencari dan bahkan nanti menyembah dan memberi persembahan kepada sang bayi ini? Dan yang menarik adalah berarti mereka menganggap ini satu peristiwa yang sangat penting, bukan cuma buat orang-orang Yahudi, tapi bagi mereka juga, bahkan bagi dunia. Ternyata ada satu berita yang dihidupi oleh masyarakat setempat, baik orang Media Persia, orang Babilonia. Cerita mengenai apa? Cerita mengenai datangnya seorang Mesias, raja yang akan memerintah dunia ini.
Dan cerita ini sangat akrab dengan cerita yang mereka bisa dengarkan dari kepercayaan orang-orang Yahudi. Bagaimana orang-orang Yahudi waktu dibuang ke Babilonia, mereka hidup di sana. Ada Daniel di istana. Daniel bisa menceritakan itu. Ada orang-orang Yahudi yang mempunyai pengharapan. Apa pengharapan orang Yahudi dalam pembuangan? Datangnya Sang Mesias. Datangnya Juru Selamat yang akan menyelamatkan mereka dan membebaskan mereka dari perbudakan ini, dari pengasingan ini. Maka kita sering lupa gitu. Satu cerita yang menjadi pengharapan, apalagi iman satu kelompok komunitas, itu seringkali terdengar oleh komunitas sekitarnya. Apa yang kita dengar saat ini mengenai iman kita? Mungkin kita mendengarkan cerita mengenai ada orang yang percaya mengenai manusia akan lahir dan mati dan reinkarnasi lagi dan mati lagi dan reinkarnasi lagi. Cerita-cerita ini kan akrab buat kita. Kenapa? Karena ada orang yang percaya. Maka tidak asing bagi mereka, apalagi jikalau benar tafsirannya bahwa baik orang Media Persia dan akhirnya datang ke Babilonia. Misalnya Raja Darius itu kan memerintah sebagai raja yang ada di Babilonia tapi di bawah kekuasaan Media Persia. Dan Daniel melayani di situ. Maka tidak aneh jikalau mereka, masyarakat umum, itu mendengarkan cerita-cerita seperti ini. Akan ada pengharapan bagi orang Yahudi. Pengharapan apa? Ya, mereka menantikan datangnya Mesias untuk membebaskan mereka. Dan Mesias ini adalah Mesias yang akan menjadi raja orang-orang Yahudi. Tapi ternyata yang menarik, cerita ini bukan cuma di antara orang Yahudi. Cerita ini juga ditulis oleh Tacitus, sejarawan Roma, yang menulis akan ada seseorang yang akan memerintah di Yudea. Dia akan menjadi master of the world. Dia akan menjadi tuan atas seluruh dunia. Selain kisah Yahudi, ada kisah yang ditulis oleh sejarawan Romawi. Tapi ada satu kisah yang waktu saya sadar ini saya kaget. Gitu. Ternyata kepercayaan Zoroastrianisme, kepercayaan kuno orang-orang Persia Media, itu ada satu pusat kepercayaan mereka. Pusat kepercayaan mereka adalah yang disebut, saya bacakan, Saosian. Gitu. Saosian itu apa? Mereka percaya akan lahir seorang juru selamat secara ajaib. Bahwa kelahiran juru selamat ini ya dikatakan dari benihnya Zoroaster itu. Tapi dia akan dilahirkan secara ajaib dari seorang perempuan perawan. Dan dia akan mengalahkan kejahatan. Dia akan bangkit dari kematian. Dia akan merenovasi, mentransformasi dunia ini. Ini kisah apa? Kisah Alkitab kan? Bagaimana kisah ini juga bisa menjadi kisah jadi Zoroastrianisme? Kisah kepercayaan mereka, kita nggak tahu gitu ya. Kemarin di Persekutuan Doa saya sempat ceritakan, saya pernah bertemu dengan seorang misionaris Amerika yang pelayanan di Luwuk, Sulawesi selama 20 tahun lebih. Dan waktu mereka mau menerjemahkan Alkitab ke bahasa Luwuk, mereka kesulitan untuk mencari istilah Allah. Karena di kebudayaan bahasa asli Luwuk nggak ada istilah Allah. Baik Allah, baik Tuhan. Maka penterjemah itu bertanya kepada orang yang menjadi tour guide-nya mereka. Kalau kalian mau menyebut satu keberadaan atau satu being yang kami sebut Tuhan, dan ciri khasnya dia mencipta, dia ini, apa yang kalian sebut? Dikatakan, ya kami sebut dia sebagai the creator of finger, pencipta jari. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa manusia beda dengan binatang itu di jarinya. Maka sang pemuda itu mengatakan di dalam masyarakat Luwuk ada satu mitos. Mitosnya apa? Yaitu bahwa dahulu kala sang pencipta jari ini menciptakan manusia. Dan setelah menciptakan manusia bisa menikmati relasi dengan sang pencipta ini. Tapi akhirnya manusia ini memberontak, tidak setia dan berontak kepada sang pencipta. Dan akhirnya manusia itu dihukum gitu ya. Waktu sang penterjemah misionaris itu mendengarkan cerita itu, dia kaget. Dan dia mengatakan, cerita itu bukan mitos. Cerita itu ada di Alkitab kami, dari Kejadian pasal 1 sampai 3. Bagaimana cerita itu bisa menjadi mitosnya orang Luwuk, kita nggak tahu.
Tapi yang menarik adalah berarti orang-orang Majus itu juga punya cerita seperti itu. Mereka juga menunggu momen-momen seperti itu. Akan datangnya sang juru selamat yang disebut Tuhan atas seluruh dunia. Dan bagi mereka itu sangat menarik. Kenapa? Karena yang berkuasa saat itu siapa? Kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi itu tidak menguasai kerajaan Partian pada saat itu. Mereka menguasai Palestina dan sekitarnya, tapi tidak sampai ke sebelah timur. Maka yang mendapatkan penglihatan seperti ini adalah orang yang dianggap musuhnya Romawi. Adalah orang yang dianggap bisa menjadi sekutu dengan Yehuda untuk melawan Romawi. Maka bagian ini sangat menarik. Ada waktu mereka datang, mereka mencari apa sih? Kenapa mereka jauh-jauh datang? Kalau misalnya mereka dari Media Persia, berarti mereka itu harus melewati banyak pergunungan yang berbahaya sebelum mereka sampai ke Babilonia dan melanjutkan perjalanan ke Yudea. Maka tidak mungkin cuma 3 orang. Akan ada sekelompok besar orang, akan ada pasukan yang mengawali mereka, menemani mereka. Karena perjalanan yang sangat berbahaya. Dan apalagi mereka datang ke istana dan diterima oleh Herodes, menunjukkan mereka bukan orang sembarangan. Gak mungkin orang sembarangan, rakyat jelata, hanya ilmuwan-ilmuwan itu bisa bertemu dengan raja. Gak mungkin gitu. Mereka datang ke istana, diterima oleh Herodes. Herodes mungkin wanti-wanti. Ini pasukan dari mana? Ini ambasador dari mana? Dari kerajaan Partia, Media Persia. Mau apa mereka datang ke sini? Apakah mereka mau berdamai atau mereka adalah pengintai? Apakah mereka diplomat yang menjadi musuh mereka? Maka kedatangan mereka itu sangat bernuansa politis. Bukan cuma pencarian mengenai sang raja orang Yahudi. Maka waktu mereka datang ke istana, ya alamiah mereka datang ke istana. Kenapa? Mereka cuma tahu ada di sebelah barat. Mereka tidak tahu spesifiknya di mana. Maka mereka datang ke Raja Herodes. Dan Raja Herodes menerima mereka. Apa ironisnya di sini yang ditulis oleh Matius yang menjadi aspek apologia? Ironisnya adalah yang disebut orang luar, yang disebut orang kafir, itu mendapat wahyu dari Tuhan. Wahyu umum yang kita katakan. Yang katanya orang dalam, yang katanya imam kepala, yang namanya ahli-ahli Taurat, yang namanya orang-orang yang ada di Yerusalem nggak tahu. Padahal mereka punya kitab suci. Mereka bisa akses kepada wahyu khusus Tuhan, tapi mereka tidak tahu. Ironis pertama, justru Tuhan menunjukkan anugerahnya kepada orang yang notabene kafir. Orang yang tidak punya akses kepada wahyu khusus. Orang yang hanya bisa melihat bintang. Orang yang punya hati nurani. Orang yang punya kerinduan untuk mencari kebenaran. Dan Tuhan nyatakan itu kepada mereka meskipun melalui penampakan alam. Meskipun melalui wahyu umum yang kita katakan tersebut. Tapi wahyu umum bisa memimpin orang kepada wahyu khusus. Mereka tidak cukup dengan wahyu umum. Kenapa? Karena wahyu umum cuma bisa memimpin mereka kepada istana Herodes. Dan mereka perlu wahyu khusus. Dan mereka bertanya kepada Herodes, di mana kelahiran raja orang Yahudi tersebut? Perhatikan nuansa politik yang ada di saat itu. Orang Majus datang bertanya kepada raja orang Yahudi, Herodes yang ada pada saat itu, di mana kelahiran raja bagi orang Yahudi? Herodes pasti syok. Di mana di istanaku adakah permaisuriku atau istri-istriku yang di sini yang hamil, yang melahirkan? Nggak ada. Gitu. Tapi akhirnya Herodes memanggil imam-imam kepala ahli Taurat. Dia penasaran gitu. Coba ceritakan nubuat mengenai kedatangan Mesias. Ceritakan nubuat mengenai datangnya raja bagi orang Yahudi. Dan imam-imam kepala dan orang-orang ahli-ahli Taurat dengan gampang mengatakan, iya ada nubuat para nabi, yaitu Mika pasal 5 ayat 2. Yaitu sang Mesias akan lahir di Bethlehem di Efrata.
Mereka tahu firman, mereka tahu lokasinya, mereka tahu wahyu Tuhan, mereka punya akses, tapi mereka tidak mencari. Ironis pertama, orang luar itu dengan antusias mencari kebenaran. Orang di dalam yang punya akses kepada firman tidak punya gairah untuk mencari kebenaran. Tidak punya gairah untuk mencari siapa raja orang Yahudi tersebut. Ironis yang kedua, ternyata bagi orang-orang Yahudi, dan ini seperti tamparan dari Matius kepada mereka. Kamu pikir bahwa raja hanya bagi orang Yahudi? Kamu pikir Mesias itu hanya bagi orang Yahudi? Hanya bagi kelompok elit kalian? Enggak. Dia adalah utusan Tuhan untuk misi global. Maka waktu Matius mencatat silsilah mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Silsilah Tuhan Yesus di Matius pasal 1. Dia mencatat ini permulaan dari Yesus Kristus, Yesus Sang Mesias, anak Daud, anak Abraham. Kenapa dia nggak stop aja sampai Yesus Kristus, Mesias, anak Daud? Bukankah Mesias itu harus anak Daud? Benar. Dan cukup stop di sana. Tapi Matius tambahkan, dia juga anak Abraham. Kenapa? Karena melalui Sang Mesias, Allah akan menggenapkan janjinya kepada Abraham, di mana melalui keturunan Abraham, bangsa-bangsa akan diberkati. Maka Sang Mesias tidak hanya raja orang Yahudi. Sama seperti yang ditulis oleh sejarawan Romawi. Akan datang seseorang dari Yudea. Dan dia akan menjadi master of the world. Dia akan menjadi master akan seluruh dunia. Maka Matius memasukkan aspek ini mengatakan misi Allah itu bukan hanya untuk orang Yahudi. Misi Allah itu global. Maka Allah membawa orang-orang dari sebelah timur, orang-orang yang tadinya tidak punya akses kepada Tuhan, untuk datang berjumpa dengan Sang Mesias tersebut. Dan ini sangat tepat dengan berita yang mau disampaikan oleh Matius. Bagaimana Matius menutup Injil Matius? Pergilah ke seluruh dunia, jadilah segala bangsa muridku. Maka Sang Mesias itu akan menjadi raja bagi bangsa-bangsa. Bukan hanya bangsa-bangsa, bukan hanya orang-orang Yahudi. Dan ini yang membuat peristiwa ini sangat penting. Ini yang membuat peristiwa ini sangat-sangat unik. Bagaimana Tuhan memakai wahyu umum untuk memimpin orang kepada wahyu khusus firman Tuhan dan bertemu dengan Sang Mesias. Herman Bavinck, seorang teolog reform, punya satu kalimat yang kalau orang-orang reform dengarkan mungkin langsung shock gitu ya. Ini Bavinck apa-apaan nih? Dia sesat atau dia ngaco? Bavinck mengatakan bahwa setiap pendiri agama itu bukan impostor of Satan. Setiap pemimpin agama, pendiri agama itu bukan penipu-penipu dari setan. Kan kita sering mengatakan pemimpin agama A, agama B, agama C, nabi-nabi palsu, pendiri-pendiri palsu, juru selamat palsu, dan sebagainya. Maka kalimat ini kan bikin shocking. Bavinck mengatakan mereka itu bukan penipu-penipu setan. Mereka itu hanyalah orang-orang manusia-manusia yang berespon kepada wahyu umum Tuhan yang sudah ditanamkan dalam hati mereka, yang ada disaksikan oleh alam semesta, dan manusia-manusia ini berespon kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada sesuatu dalam jiwa mereka yang mencari jawaban. Ada sesuatu dalam jiwa mereka yang tahu dunia ini tidak ideal, dunia ini tidak bisa menjadi solusinya. Ada sesuatu yang kurang yang mereka harapkan, yang mereka inginkan dan mereka ingin dapatkan. Maka ada agama. Maka mereka mencari Tuhan. Dengan segala keterbatasan mereka. Pasti kita juga percaya bahwa iblis bekerja di situ. Ada ajaran-ajaran palsu. Bahkan di dalam kekristenan ada banyak ajaran-ajaran palsu yang muncul gitu ya. Tapi Bavinck mengatakan kalau kita melihat dari kacamata wahyu umum, orang-orang ini, orang-orang apa sih? Orang-orang yang mencoba berespon dari wahyu umum Tuhan untuk mencari Tuhan. Dan sayangnya mereka tidak mendapatkan kebenaran. Sayangnya mereka tidak bertemu dengan sang kebenaran tersebut. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan jawaban yang ultimat. Dan jawaban yang ultimat itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Maka Bavinck mengatakan apa yang dinanti-nantikan, apa yang diimpi-impikan oleh semua pemimpin agama, itu hanya bisa digenapi di dalam Yesus Kristus.
Maka dia mengatakan, wahyu umum itu bisa memimpin orang kepada wahyu khusus. Dan melalui wahyu khusus, membawa orang itu mengenal siapa Kristus yang sesungguhnya. Itu yang terjadi dengan orang Majus. Mereka datang ke istana. Mereka tidak tahu di mana persisnya. Mereka pikir di sana. Maka mereka perlu dipimpin oleh firman Tuhan. Dipimpin oleh wahyu khusus. Melalui kitab suci. Melalui nubuatan para nabi. Baru mereka tahu, oh ternyata tempatnya ada di Bethlehem. Setelah mereka datang ke Bethlehem, apa yang terjadi? Waktu pertemuan dengan Herodes, dengan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, bagaimana respon ketiga karakter ini? Kita melihat respon yang sangat-sangat ironis. Ada 3 respon yang berbeda. Respon pertama adalah respon penyembahan. Di mana orang Majus itu datang dan mereka bersuka cita bertemu dengan sang bayi dan mereka menyembah. Penyembahan itu apa sih? Penyembahan itu adalah satu sikap kita memberikan diri kita kepada satu objek penyembahan kita. Kenapa? Karena kita tahu yang kita cari itu adalah yang sudah kita dapatkan dan itu yang ultimat. Waktu kita mendapatkan sesuatu yang terpuncak yang kita inginkan, maka kita akan menyembah itu. Waktu kita melihat alam semesta dan kita kagum, perasaan kagum itu apa? Perasaannya menyembah. Bagaimana seseorang bisa menyembah Tuhan? Karena dia kagum dengan Tuhan. Bukan karena dia dipaksa untuk menyembah Tuhan. Maka tak kala orang Majus itu mendapatkan apa yang mereka cari, gestur yang alamiah itu adalah menyembah. Dan semua orang akan menyembah apapun yang dia temukan. Kalau kita lihat respon dari ketiga ini, respon orang Majus menyembah kepada bayi, raja orang Yahudi. Bagaimana dengan respon Herodes? Respon Herodes juga menyembah. Menyembah apa, Pak? Menyembah kekuasaannya. Kenapa? Karena itu yang dia cari. Karena itu yang dia inginkan menjadi yang paling ultimat dalam kehidupan dia. Karena dia sadar dengan hadirnya sang raja yang disebut raja bagi orang Yahudi, itu menjadi lawan politiknya dia. Itu menjadi ancaman bagi dia. Itu bisa menggeserkan posisi dan kuasa dia. Maka apa yang dilakukan oleh Herodes adalah dia menyembah. Dia menyembah kepada siapa? Dia menyembah kepada kekuasaannya dia. Dengan kekuasaannya, itu yang dia inginkan, itu yang dia ingin pegang. Dan dengan kekuasaan dia menghabiskan semua bayi yang di bawah usia 2 tahun. Karena itu solusi yang paling aman bagi dia. Supaya dia bisa tidur tenang, supaya tidak mimpi buruk, bahwa sang bayi itu akan tambah besar, dan suatu hari akan mengambil alih kekuasaan dia. Dia menyembah. Kenapa dia menyembah? Karena itu yang dia cari, kekuasaan. Yang dia cari adalah identitas berkuasa. Identitas menjadi raja. Dia bisa melakukan apa saja untuk supaya dia tetap menjadi raja orang Yahudi dan bertahta di istana di Yerusalem. Dia bisa melakukan banyak hal yang kejam. Dia bisa membunuh anak-anaknya sendiri. Dia bisa membunuh istrinya. Dia bisa melakukan begitu banyak kejahatan. Dan saya percaya cerita ini tidak asing bagi orang luar. Akan kekejaman Herodes. Tak kala dia mencari kekuasaan, tak kala dia menginginkan kedudukan dan identitasnya itu ditaruh di situ, maka itu yang dia sembah. Bagaimana dengan ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala? Kenapa mereka tidak tergerak? Kenapa mereka apati? Kenapa mereka tidak ikut orang Majus untuk pergi mencari sang Mesias? Ini kan satu pertanyaan yang sebenarnya bagi kita sangat sederhana ya. Sebodoh-bodohnya kamu, meskipun kamu tidak percaya, apa sih susahnya kamu ikutin orang Majus pergi ke Bethlehem? Itu cuman diperkirakan, saya lupa berapa kilometer gitu, dari Yerusalem ke Bethlehem, dekat gitu, 3 miles mungkin kalau salah. Nggak susah untuk mau ikut. Tapi kenapa tidak? Karena mereka apati. Mungkin apati saja tidak cukup. Mungkin mereka juga terlalu menikmati posisinya mereka.
Mereka bisa punya posisi itu tidak terlepas dari Raja Herodes. Maka agama dengan politik menjadi satu jodoh yang sangat menarik gitu ya. Bagaimana jikalau sang raja yang baru itu nanti berkata, apakah saya masih jadi imam besar? Apakah saya menjadi punya akses kepada istana? Apakah saya masih bisa memegang posisi saya, memegang identitas saya, memegang sistem kepercayaan saya? Itu semuanya itu dipertimbangkan oleh mereka. Maka mereka tidak bergerak. Mereka apati. Mereka sama sekali tidak ada kuriositas. Meskipun mereka tahu itu nubuatan para nabi. Atau ada penafsir yang mengatakan mungkin mereka gengsi. Kenapa gengsi? Bukankah mereka yang punya wahyu khusus? Bukankah mereka imam dan ahli-ahli Taurat? Bukankah harusnya kebenaran datang dari mereka? Tetapi sekarang kebenaran datangnya dari orang Majus. Dari orang luar yang justru mau mencari sang kebenaran tersebut. Tapi apapun alasannya. Saya pikir alasan ini seringkali menjadi alasan kita juga. Mungkin kita tidak mau karena itu bisa merombak seluruh kehidupan kita. Mungkin itu bisa menggoncang posisi kita. Mungkin itu bisa membawa kita harus merombak semua sistem pemikiran kita. Beberapa kali berinteraksi dengan orang-orang agama lain gitu ya. Seringkali saya sadar satu hal gitu ya. Yang membuat mereka tidak mau percaya atau tidak percaya itu bukan karena tidak ada evidence, tidak ada bukti. Bukan karena argumentasi kita tidak kuat, bukan. Karena kalau mereka harus menerima argumentasi kita dan posisi kita, mereka harus menghancurkan semua pemikiran mereka dan kategori-kategori yang mereka sudah bangun. Saya beberapa kali ambil contoh gitu ya. Salah satu contoh misalnya, kalau seseorang itu tidak bisa menerima kategori yang namanya Duinatur Kristus, dia tidak mungkin akan menerima Kristus sebagai Allah dan manusia. Kalau seseorang tidak bisa menerima yang namanya ada kategori pluralitas dalam diri Allah, dia tidak mungkin akan percaya namanya Tritunggal. Kalau seseorang tidak percaya ada kategori di mana Allah bisa menjadi manusia, dia tidak mungkin menerima iman Kristen. Untuk menerima iman Kristen, untuk menerima kebenaran yang Kristus nyatakan, mereka harus dibongkar, akan dihancurkan, diruntuhkan semua sistem pemikiran mereka. Dan mereka tidak mau. Dan itu yang terjadi pada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka tidak mau apa yang mereka pegang selama ini dibongkar. Dan mungkin dirobohkan. Dan mungkin diutak-atik gitu ya. Maka mereka apati. Bagaimana dengan kita? Banyak di antara kita yang membangun kategori-kategori, sistem-sistem pemikiran yang justru mengunci pemikiran kita. Kategori-kategori kita seringkali kita mengatakan nggak mungkin, mustahil. Seorang ahli perjanjian lama, Walter Brueggemann, selalu memunculkan aspek ini waktu membicarakan Allah. Dia mengatakan, jangan lupa, Allahnya Israel, Allahnya yang kita sembah itu adalah Allah yang bebas. Dia bisa bekerja di dalam kebebasannya dan mengagetkan kita. Kita sukanya sih ada kategori, kita sukanya itu membangun sistem yang udah fix begini dan kita pegang pada sistem tersebut. Dan kita tidak mau sistem itu digoncang. Kenapa orang Tionghoa tidak mau menjadi Kristen? Atau Kristen Protestan, tapi pilihnya ke Katolik. Karena mereka bisa ke Katolik, mereka bisa ke gereja, dan pada waktu yang bersamaan mereka bisa tetap pegang kepercayaan mereka. Bisa pai-pai, bisa katanya menghormati orang tua atau meninggal dan sebagainya. Maka mereka pindah ke sana karena convenient, gampang. Tapi kalau mau pindah ke Protestan, apalagi ke Reform namanya, harus bakar ini, bakar itu, semuanya dihancurkan, segalanya. Mereka nggak mau. Dan mungkin itu yang dihadapi oleh imam-imam besar. Imam-imam kepala ahli-ahli Taurat. Tapi setiap orang itu akan menyembah. Apakah kita menyembah kepada Allah yang sejati, atau kita menyembah kepada apa yang kita cari? Yang terakhir, gesture yang terakhir itu persembahan. Mencari, menemukan kebenaran, menemukan sang raja, itu akan membawa alamiah itu kepada penyembahan. Dan penyembahan itu berarti kita memberikan diri kita secara total kepada objek yang kita sembah, kepada pribadi yang kita sembah. Maka secara alamiah yang kedua adalah mereka memberikan persembahan.
dikatakan emas, kemenyan, dan mur, maka di sini ada 3 orang majus. Enggak gitu ya. Kalau saya kasih 3 hadiah kepada istri saya, bukan berarti dia punya 3 suami gitu. Atau bisa juga ada seluruh jemaat GKI Karawaci kasih saya cuma 1 hadiah. Gitu. Bukan berarti seluruh jemaat Karawaci cuma 1 orang gitu. Enggak gitu. Tapi mereka memberikan emas, kemenyan, dan mur. Dan banyak menafsirkan emas itu menggambarkan hadiah kepada raja, kemenyan itu kepada imam, dan mur itu untuk mempersiapkan kematian Kristus. Bisa aja terjemahkan seperti itu. Tapi mereka itu bukan cuma mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mereka mempersembahkan diri mereka. Mereka mempersembahkan hidup mereka. Mereka menempuh resiko untuk datang baik dari Babilonia ataupun dari Media Persia, datang ke Bethlehem. Mereka bisa mati sekejap di tanah di Yerusalem. Mereka bisa dipenggal oleh Herodes. Apa maksudmu mengatakan adanya kelahiran raja orang Yahudi? Tidak tahukah kamu siapa raja orang Yahudi? Saya. Bisa. Mereka datang membawa emas, kemenyan, mur, itu hanyalah representasi dari objek yang dipersembahkan. Tapi dikatakan mereka bersujud, mereka menyembah. Ini gesture yang mengatakan bukan hanya menyembah kepada karena ada raja yang lahir. Apalagi cita-cita yang mereka dengarkan bahwa pribadi ini akan menjadi raja dunia. Pasti mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada Yesus Kristus. Mereka tidak tahu dia akan mati dan disalibkan. Dia akan bangkit. Yang mereka tahu kisah itu yaitu kisah datangnya Raja dunia yang disebut Raja orang-orang Yahudi. Dan mereka mempersembahkan diri mereka kepada bayi tersebut. Persembahan itu adalah respon alamiah dari penyembahan. Waktu kita katakan kita menyembah Tuhan, berarti kita juga harus mempersembahkan kepada Tuhan. Saya tidak bisa mengatakan saya menyembah Tuhan dan saya tidak mempersembahkan diriku kepada Dia. Saya tidak bisa mengatakan saya menyembah Tuhan dan saya tidak mau memberikan apa yang katanya milikku kepada Dia. Enggak. Mereka memberikan emas, memberikan kemenyan, memberikan mur, mereka memberikan hidupnya, mereka menanggung resiko dan sebagainya. Itu yang mereka persembahkan. Maka persembahan itu adalah respon yang alamiah dari penyembahan. Pertanyaannya, apa yang kita sembah? Apa yang kita cari? Yang kita cari itu yang akan kita sembah. Dan yang kita sembah itu yang akan kita korbankan, yang akan kita berikan hidup kita bagi Dia. Saya tutup dengan ini. Apa yang kita cari? Kalau kita cari uang, yang akan menjadi tuan untuk hidup kita itu adalah uang. Dan kita akan memberikan persembahan kepada uang. Kapan Pak saya memberikan persembahan kepada uang? Kita akan mengorbankan hidup kita untuk mendapatkan uang. Itu persembahan kita. Kita mungkin akan mengorbankan pernikahan kita, mengorbankan anak kita, mengorbankan keluarga kita, mengorbankan hal-hal yang lain dari hidup kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan uang yang kita sembah-sembah. Itu persembahan kita. Kalau kita mencari kekuasaan seperti Herodes, maka dia akan menyembah kepada kekuasaan. Dia akan mempertahankan kekuasaan dia akan menggunakan kekuasaannya untuk apapun juga, dan dia akan memberikan hidupnya untuk kekuasaan tersebut. Kalau kita mencari reputasi, sama. Kita akan mengorbankan hidup kita akan mempersembahkan hidup kita untuk mendapatkan reputasi. Kalau kita mencari kenikmatan seks misalnya, kita akan menjadi budak seks. Kita akan mempersembahkan hidup kita untuk hawa nafsu seks. Maka apa yang kita cari, itu yang akan kita sembah. Apa yang kita sembah, itu yang akan kita korbankan dalam hidup kita. Tapi Yesus Kristus mengatakan, setiap orang yang datang kepada Dia, setiap orang yang menyembah Dia, setiap orang yang bahkan mengorbankan hidupnya bagi Dia, mereka akan menerima hidup kekal, bukan kematian. Mereka akan mendapatkan damai sejahtera. Damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu bukan damai sejahtera di dunia ini. Damai sejahtera dari Kristus adalah satu-satunya damai sejahtera yang bisa memuaskan jiwa kita. Orang yang mencari Kristus, meskipun dia mengorbankan hidupnya, dia akan mendapatkan segala-galanya.
dia akan mendapatkan kepuasan dalam jiwanya. Dia akan mendapatkan kenikmatan dalam jiwanya. Dia akan mendapatkan kekayaan dalam jiwanya. Dan dia akan mendapatkan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Kiranya renungan ini boleh semakin membawa kita mencintai Tuhan, membawa kita menikmati penyembahan kita kepada Tuhan dan persembahan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan. Kami bersyukur ada cerita kisah orang-orang Majus, orang-orang dari timur yang dianggap orang yang tidak punya akses kepada Tuhan, tapi justru mendapat anugerah Tuhan melalui wahyu umum, dan melalui wahyu khusus mereka boleh berjumpa dengan Sang Kristus. Dan kami bersyukur ada kisah dari orang-orang yang menjadi contoh bagi setiap orang yang mencari dalam dunia ini. Kami mencari sesuatu. Kami mencari apa yang bisa memuaskan jiwa kami. Kami mencari apa yang membuat hidup kami semakin nyaman dan semakin baik. Tapi kami seringkali mencari di tempat yang salah. Kami tidak datang kepada Tuhan. Kami justru cari di tempat-tempat yang semakin membuat jiwa kami haus, kosong, dan sengsara. Jika di antara kami yang masih tidak datang kepada Kristus, jika di antara kami masih mencari-cari dan tidak menemukan Kristus, biar Tuhan berbelas kasihan dan membawa mereka, menarik mereka datang kepadamu. Setiap kami yang dipersatukan dengan Kristus, biarlah kami yang mengatakan kami milik Kristus, kami boleh menyembah Kristus, bahkan mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan diri kami. Karena kami yang mendapatkan Kristus, mendapatkan segala-galanya. Terpujilah namamu, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.